Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Karunia Pratiwi, NIM T 2019-1056. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, mengenai review jurnal. Di sini anggota kami yaitu saya sendiri, Anna Karunia Pratiwi, dan juga Ramadhania Umi Sabila, NIM T 2019-1078, yang bertugas sebagai pencari jurnal, dan Ulil Afidah, NIM T 2019-1081, dan Finda Hawari Atkia, NIM T 2019-1091, yang mana keduanya ini bertugas sebagai penulis naskah review jurnal. Jurnal kami di sini yaitu berjudul Pembelajaran PAI berbasis media digital, studi deskriptif terhadap pembelajaran PAI di SMA Alpha Centauri Bandung. Penulis dari jurnal ini yaitu M. Sofwan Nugraha, Udin Supriyadi, dan Saiful Anwar. Nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Agama Islam, volume 1, nomor 1. Baik, langsung saja kita memasuki ke latar belakang masalah. Nah, permasalahan yang ada di dalam penelitian ini itu dilatar belakangi oleh perkembangan zaman serta informasi dan teknologi, yang mana pada perkembangan saat ini itu teknologi dapat diaplikasikan dalam berbagai peranan kehidupan dan berbagai alat ataupun media. Di dalam dunia pendidikan tentu ada yang namanya sumber belajar, bahan ajar, strategi, metode, dan juga media pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman saat ini. Perkembangan atau pembelajaran PAI di sekolah itu, pembelajaran PAI di sekolah ketika tatap muka pada praktik biasanya itu menggunakan metode ceramah ataupun guru itu menjelaskan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Kemudian selain itu juga menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, namun pada perkembangan sekarang ini, pada perkembangan dan kemajuan zaman sekarang ini, perkembangan teknologi, masyarakat itu dapat menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan praktis. Nah, seperti kita ambil contoh kecilnya yang ada di sekitar kita, yang ada di masyarakat kita saat ini, yaitu seperti ketika kita akan membeli suatu barang. Dulunya itu kita harus mengunjungi toko penjualan itu. Namun sekarang kita sudah mengenal yang namanya online shop. Jadi kita hanya berbelanja melalui gadget atau handphone kita masing-masing. Tinggal menunggu kiriman barang di rumah, dan pembayarannya pun ketika kita ingin membayar, kita pun juga bisa menggunakan aplikasi bank digital yang ada seperti sekarang ini. Nah, berbicara mengenai beberapa contoh perkembangan teknologi seperti yang tadi itu, kita juga melihat lagi kepada media pembelajaran yang ada di sekolah sekarang ini. Sekolah itu kan tempat untuk mencari ilmu dan mengembangkan potensi sumber daya manusia, untuk mengembangkan anak-anak dan generasi sekarang agar menjadi generasi masa depan yang sukses dan berpotensi dan juga berprestasi. Nah, tentunya tidak luput dari adanya penggunaan dan pengenalan teknologi. Dengan hal itu, dalam penelitian ini, penulis mengambil judul pembelajaran PAI berbasis media digital. Karena dengan adanya media digital ini dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Dengan adanya media digital juga dapat membuat suasana pembelajaran menjadi sedikit berbeda, sehingga siswa menjadi tidak terlalu bosan dan menjadi pembelajaran pun tidak terlalu monoton. Nah, selain itu dapat juga memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Maka dari itu,
Sebagai seorang guru, hendaknya juga perlu untuk meningkatkan dan melatih keterampilan menggunakan media-media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital itu seperti yang sekarang ini tuh menggunakan atau mengaplikasikan PowerPoint, video pembelajaran, Zoom, ataupun media pembelajaran digital lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan berbagai hal baru dan inovasi baru dalam proses pembelajaran PAI pada sekolah yang sudah menerapkan berbagai teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dahulunya biasanya guru agama atau guru PAI itu biasanya mengajar dengan metode ceramah ataupun kadang dengan menggunakan diskusi kelompok. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan zaman dan kemajuan teknologi ini dapat dikembangkan mengikuti kemajuan zaman dengan menggunakan media pembelajaran digital. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei deskriptif. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini itu adalah siswa SMA Alfa Centauri Bandung dan juga guru PAI SMA Alfa Centauri Bandung. Nah, sedangkan objeknya adalah perkembangan media pembelajaran PAI. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian di sini yaitu secara keseluruhan penggunaan media digital oleh guru pembelajaran PAI di SMA Alfa Centauri Bandung itu sudah beragam dan dapat dikatakan berkembang. Dari hasil penelitian menunjukkan berbagai inovasi dalam pembelajaran PAI yang berbasis media digital serta dapat menunjang pembelajaran itu menjadi semakin efektif, menarik dan efisien. Seperti dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis yang menggunakan Al-Quran digital, aplikasi tajwid, dan juga PowerPoint. Lalu ada mata pelajaran Akidah Akhlak yang menggunakan PowerPoint, video, gambar, poster, dan fakta-fakta dalam berita. Nah, lalu ada mata pelajaran Tarik dan Kebudayaan Islam yang menggunakan PowerPoint dan juga video atau film pendek dalam proses pembelajarannya. Dan dari penggunaan media tersebut ditemukan beberapa indikator perilaku yang ditunjukkan siswa. Seperti yang pertama, siswa itu lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa itu menjadi lebih aktif dalam bertanya. Lalu yang ketiga, siswa dapat memberikan respon yang baik melalui proses pembelajarannya, yaitu seperti setoran hafalan Quran melalui telepon dan menampilkan hasil tugas dengan media presentasi yang kreatif. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan penelitian ini. Di sini ada beberapa, yaitu seperti landasan teori yang dijabarkan sesuai dengan variabel penelitian yang dikaji. Yang kedua, dokumentasi dan data yang tertera di dalamnya itu sudah cukup jelas dan menarik. Lalu yang ketiga, penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan penggunaan media digital oleh guru pembelajaran PAI. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan penelitian, yang mana di sini yaitu subjek pada penelitian tersebut kurang disebutkan secara lebih jelas dan rinci. Lalu yang kedua, terdapat data dokumentasi gambar yang dirasa kurang sesuai dengan pembahasan pada penelitian. Jadi pada suatu halaman di jurnal tersebut kurang sesuai dengan mata pelajaran PAI yang menggunakan media pembelajaran digital, seperti itu. Lalu yang ketiga, kurangnya adanya post-test dan pre-test yang secara jelas untuk mengetahui evaluasi pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu diskusi atau rekomendasi. Pembelajaran PAI menggunakan media digital seperti ini itu sangat menarik dan cocok untuk perkembangan zaman seperti sekarang ini. Nah, terlebih lagi ketika terjadi kita harus menghadapi era pandemi seperti ini, yang mana kita belajar di rumah, siswa sekolah di rumah, belajar daring, bekerja di rumah, bekerja dari rumah. Nah, para siswa itu juga membutuhkan media pembelajaran yang menarik dan juga tidak monoton, sehingga dapat menarik perhatian
siswa, dapat meningkatkan minat belajar siswa, dan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Para guru dan calon guru hendaknya dapat belajar dan mengembangkan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran digital seperti PowerPoint, aplikasi video pembelajaran, video untuk editing, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Anna Karunia, perwakilan dari kelompok 6. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.